era globalisasi saat ini, masyarakat di berbagai belahan dunia hidup berdampingan dengan keberagaman yang semakin kompleks, perbedaan dalam suku, agama, budaya, bahasa, serta belakang sosial ekonomi seringkali menjadi potensi konflik antar individu atau kelompok yang berbeda. Namun, di tengah perbedaan tersebut, masih ada masyarakat yang mampu hidup harmonis dan menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Hal tersebut menjadi tema utama dalam pembuatan berita kami kali ini. Kami akan mengangkat kisah inspirasi. Musyawarah mufakat merupakan salah satu bentuk pengalaman Pancasila, terutama sila keempat. Sejatinya, kita sering bermusyawarah untuk memutuskan atau merencanakan suatu hal, hingga mencapai kata mufakat. Walau sering dilakukan dalam keseharian, tak jarang proses musyawarah disertai insiden perbedaan pendapat di antara beberapa orang. Alasan sering terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah, individu atau masyarakat sering kali bermusyawarah untuk menyelesaikan persoalan atau mencari jalan keluar dari sebuah permasalahan. Perbedaan pendapat sering terjadi karena tiap individu memiliki cara pandang dan atau sikap yang berbeda. Tak jarang ditemui juga orang yang sangat tidak menerima saran atau pendapat orang lain. Orang tersebut merasakan bahwa pendapatnya adalah yang paling tepat dan harus dilaksanakan. Alasan sering terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah, individu atau masyarakat seringkali bermusyawarah untuk menyelesaikan persoalan atau mencari jalan keluar dari sebuah permasalahan. Ahli seringkali menganggap perbedaan pendapat sebagai suatu hal yang normal dan bahkan sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Menurut John Stuart Mill, seorang filsuf politik, berpendapat bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang penting karena bisa menghasilkan diskusi yang debat yang dapat memperkaya pemikiran dan meningkatkan pemahaman kita tentang suatu permasalahan. Morton Deutsch, seorang psikolog sosial, juga memberikan pendapat terkait hal ini. Dia berpendapat bahwa perbedaan pendapat dapat menyebabkan konflik, namun juga dapat memicu kolaborasi yang produktif jika diolah dengan baik. Ia mengembangkan teori tentang konflik yang konstruktif, yang menekankan pentingnya mengendalikan kepentingan bersama dan mencari solusi yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Secara keseluruhan, ahli menganggap perbedaan pendapat sebagai suatu hal yang normal dan bahkan diperlukan dalam kehidupan manusia. Namun, penting untuk memiliki sikap terbuka dan empati dalam menghadapi perbedaan pendapat serta mengolahnya dengan baik agar tidak menimbulkan konflik yang merugikan. Dalam rangka penyelesaian berita tentang perbedaan di dalam masyarakat yang saling menghargai dan menghormati, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sikap saling menghargai dan menghormati adalah kunci untuk mempertahankan keberagaman dan keharmonisan dalam masyarakat yang heterogen. Dalam konteks globalisasi dan kemajuan teknologi, interaksi antar budaya semakin mudah dan kompleks, sehingga sikap saling menghargai dan menghormati semakin penting. Kita juga dapat menyimpulkan bahwa pentingnya toleransi dan keberagaman dalam masyarakat harus terus dijaga dan diperkuat melalui pendidikan dan sosialisasi yang tepat, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat luas. Dalam hal ini, peran tokoh-tokoh masyarakat, agama, dan pemerintah sangat penting dalam mempromosikan sikap saling menghargai dan menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, berita ini diharapkan dapat memberikan inspirasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya sikap saling menghargai dan menghormati dalam menjaga keberagaman dan keharmonisan dalam masyarakat. Dengan begitu, kita dapat terus membangun masyarakat yang inklusif, beradab, dan bermartabat. Sekian dan terima kasih.